Halo teman-teman, selamat datang di channel Sinoman. Dalam video kali ini aku akan melanjutkan menjelaskan dasar pemrograman Python bagian kelima. Dan materinya adalah mengenai dictionary. Silahkan teman-teman langsung aja buka Jupyter Notebook-nya. Sebelumnya, apa itu dictionary? Dictionary itu adalah sebuah tipe data. Seperti halnya kemarin kita sudah belajar tipe data list, dictionary ini sebuah tipe data yang memiliki fungsi hampir mirip seperti list. Dia bisa menyimpan data secara sementara. Bedanya apa? Kalau di dalam dictionary, di list kemarin, misalnya kita punya list gitu, list data, dia tandanya adalah kurung seperti ini. Tapi kalau dictionary, tandanya adalah kurung seperti ini. Nah, kurung terawal. Jadi bedanya seperti itu. Ini yang pertama, dari tanda dia berbeda. Yang kedua, karena tanda berbeda, cara penulisannya juga berbeda. Kalau kemarin di list dia memiliki indeks, kita mengisi dia dengan sebuah data, terus kemudian dia memiliki indeks secara otomatis. Tapi di dalam dictionary kita punya namanya key dan value. Jadi sebuah dictionary itu mempunyai satu atau lebih key dan value. Seperti ini. Nah, ini dictionary. Kita bisa buat key dan value sebanyak mungkin di dalam sebuah dictionary. Misalnya kita buat key 2, value 2, key 3, value 3. Nah, ada yang salah di sini. Nah, kalau kita lihat tipenya dictionary. Nah, variabel dictionary ini memiliki tipe data namanya dic. Nah, kalau kemarin kita manggil sebuah list itu dengan indeks kayak gini, kita isi 0, kita isi 1, kita isi 2 gitu kan ya. Kalau dictionary nggak bisa, karena dia bukan list. Kalau kita mau memanggil komponennya, kita bisa panggil dengan nama key-nya. Nah, ketika kita masukin key 1, dapatnya value 1. Kita masukin K2, dapatnya value 2, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya kita punya dictionary seperti ini ya. Ada dictionary dengan nama table. 4 plus ini adalah nama case-nya. Kita kasih dia tipe string. Ini ada value-nya, value 1. Terus ini case 2-nya, case 3, value, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau manggil misalnya 4 itu ya, maka dia akan muncul ini. Kalau kita panggil yang 17, maka dia akan muncul yang ininya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa buat dictionary, ini nama case-nya, ini nama value-nya. Nah, di dalam value ini kita bisa isi dengan berbagai tipe data. Mau kita isi dengan list, kita mau isi dengan string, kita mau isi dengan sebuah data boolean atau apa, itu bebas bisa. Tetapi di sini nggak bisa. Di sini hanya bisa diisi dengan tipe data string, float, list nggak bisa. Atau di tipe data dictionary juga kita nggak bisa isi di sini, karena dia akan bermasalah. Dia harus karakter unik, yang unik ya. Maksudnya yang satu karakter, yang bukan list dan dictionary. Nah, di sini syaratnya bukan list dan dictionary yang mengisi case. Nah, itu. Terus kemudian kita bisa membuat dictionary dengan cara seperti ini juga. Kita pertama buat dictionary kosong, terus kemudian baru kita tambahkan misalnya 4 plus, isinya berapa? Isinya 44, 33, tabel. Terus kemudian 9 plus, isinya 987. Nah, kalau kita print ya ini tabel. Nah, maka dia akan nambahin 4 plus dan 9 plus. Tapi kalau kita tambahin lagi, kita mau nambahin lagi masih bisa. Tambahin 2 plus 115, 5, tambahin tabel 7 plus sama dengan 622. Maka, nah, dictionary-nya akan bertambah sebanyak seperti ini. Jadi, ini nama case-nya, ini nama items-nya. Gitu. Nah, kita bisa memanggil apa aja nama case yang ada di dalam sebuah dictionary atau items
value yang ada di dalam dictionary. Kalau banyak banget kan kita nggak bisa melihat, oh ada case apa aja ya, ada value apa aja gitu. Nah, kita bisa pakai sebuah function namanya case. Nah, ini dia akan memanggil nama di case-nya aja. Nama case-nya itu 4+, 9+, 12+, dan seterusnya. Tapi kalau kita butuh nama isi dari itemnya, kita bisa panggil dengan isi dari values-nya, kita bisa panggil dengan perintah ini, values gitu. Nah, jadi kalau ini dia udah manggil values-nya aja, isi dari values-nya, value-nya. Nah, terus kalau kita dikasih dictionary bentuknya seperti ini, nah kita juga bisa buat dia dalam bentuk seperti ini. Di depannya itu case, dia tipenya string. Nah, di dalam sini, di bagian item, di bagian value, kita bisa isi dengan tipe data apapun. Mau string, mau integer, mau float, mau boolean, mau list, atau dictionary, boleh. Bisa. Jadi kalau kita print ya, print di 1 misalnya. Nah, dia masih bersifat, bentuknya masih tipe data dictionary. Jadi, di bagian values, kita bisa isi dengan tipe data apapun. Nah, tapi kalau kita dikasih bentuk tipe data seperti ini, kalau kita dikasih seperti ini, dictionary-nya, di mana di bagian case-nya itu ada integer, ada float, ada boolean, ada list, dictionary, kemudian kita print misalnya gini ya, D1, kita jalankan aja, misalnya jalankan, kita simpan dia sebagai dictionary, maka dia akan error. Kenapa error? Katanya ini ada tipe list. Nah, ini nggak boleh ada, kayak gini ini akan salah. Jadi kita coba perbaiki saja dengan satu bilangan yang lain, misalnya 3 gitu. Terakhir lagi nih. Nah, katanya masih ada yang salah. Ada dictionary, ternyata nggak boleh case itu sebagai dictionary. Kita ganti lagi 10. Nah, kalau udah gini dia bisa jalan. Jadi di sini itu sebagai case hanya bisa data tipe integer, float, string, boolean. Tapi kalau di dalam values, dia bisa tipe data apapun, mau list, mau dictionary, dia bisa disimpan gitu. Nah, kalau kita print ya, dictionary, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Ada data dengan bentuk berbagai tipe data. Nah, terus kemudian, kalau kita punya dictionary-nya kayak gini, terus kemudian kita mau ngecek, biasanya kan kita punya data ini banyak banget gitu. Kita mau lihat di dalam data kita itu udah ada 4+ belum sih, udah ada 9+ belum sih gitu. Nah, kita bisa ngeceknya dengan cara kayak gini. 9+ in content ratings. Nah, true. Artinya 9+ udah ada di dalam content rating. Dia akan ngecek berdasarkan case-nya, bukan berdasarkan value-nya. Jadi berdasarkan case-nya. Jadi kalau kita masukin 12, dia akan bernilai true. Kalau kita masukin misalnya 15, dia akan bernilai false karena case-nya itu nggak ada yang isinya 15. Jadi kalau kita mau ngecek apakah 4+ sudah ada di dalam dictionary-nya, kita punya dictionary namanya content ratings gitu, maka true, dia sudah ada gitu. Nah, kita bisa pakai 4+ in content rating untuk ngecek apakah sebuah data sudah ada dalam dictionary. Terus kalau kita mau memanggil dan merubah isi dictionary, kita bisa langsung ubah aja gitu. Kita panggil misalnya tadi ya content ratings, terus yang pengen kita ubah yang mana? Misalnya yang 4+ pengen kita ubah. Kita pengen ubah dengan data yang baru, misalnya isinya awalnya kan 433, kita pengen ubah jadi 1000. Nah, maka kalau kita buat seperti ini, content ratings, maka dia akan berubah jadi 1000, 987, 105, 262. Atau kita mau buat juga bisa seperti ini, kita mau update nilainya ya di dalam itu, kita mau update nilai 9+ dengan dijumlahkan dengan 100 gitu. Nah, kita bisa kasih operator kayak gini, artinya nilai sebelumnya ditambah dengan 100. Kalau kita print ya content rating, maka kita akan dapatkan
1000, karena tadi udah update 1000, terus 9 plusnya 987 tambah 100 jadi 1087 gitu. Nah, terus kemudian kita juga bisa menambahkan case baru. Ini kan yang ada nih 4 plus, 9 plus, 2 plus, 12 plus, 17 plus. Kalau seandainya kita punya data baru dengan case-nya yang berbeda, kita bisa langsung masukin aja. Misalnya kita dapat data tambahan case-nya 15 plus, isinya adalah 1, 2, 3, 4 gini. Kita jalankan, content ratings kurang S-nya. Nah, kalau kita lihat isinya gimana, maka dia sudah ketambahan 15 plus di sini. Nah, gitu. Jadi, kita bisa menambahkan isi case-nya dengan sangat mudah dengan cuma ngasih indeks dan terus kemudian ngasih value-nya. Nah, terus kemudian kalau kita dikasih sebuah dictionary dan list kayak gini nih. Kayak gini. Jadi kita punya dictionary, kita punya list ini. Terus kemudian kita buat dictionary kayak gini. Yang mana nilainya 4 plus itu 0, 9 plus 0, 2 plus 0, 12 0, dan 17 0 value-nya. Terus kemudian kita pengen menghitung. Yang hitung di dalam list ini ada 4 plus sebanyak apa, ada 9 plus sebanyak apa, ada 12 sebanyak apa. 4 plus kan ada 3, 9 plus kan ada 2, 12 plus ada 1, 17 plus ada 1. Nah, kita pengen hitung komponen dari masing-masing, jumlah dari masing-masing isi 4 plus 9 plus di dalam list rating ini. Nah, caranya kita bisa buat dengan cara gini, for element in ratings, karena kan kita mau nge-looping ini nih, terus kita mau ngitung masing-masingnya ada berapa. For element in ratings, terus if element in content ratings, maka content ratingnya ditambah. Content ratings element plus 1. Terus kita print ya content ratingnya, content ratings. Ada salah nih. Nah, sekarang kita lihat kita dapat 4 plus sebanyak 3, 9 plus sebanyak 2, benar, 12 plus sebanyak 1 ya, sesuai dengan perhitungan kita karena ini datanya jumlahnya sedikit. Jadi ini code-nya adalah dia ngeiterasiin ke list ini, terus kemudian dia ngecek if element in content rating. Jadi pertama dia jalanin ini, kalau 4 plus itu udah ada di sini dalam content rating, dia plus 1 isinya, berarti kan 0 plus 1. Ketika dia 9 plus udah ada di content rating, maka dia plus 1. Atau kalau kita melihat ya gimana perubahannya, kita print aja nih content rating setiap iterasinya, maka hasilnya gini. Nah, pertama kan yang jalan ini, berarti kan masuk nih 1 4 plusnya, makanya di sini 4 plus 1. Terus jalan ini 2, makanya jadi 2 di plus 1. 4 plusnya jadi 3 plus 1. Terus kemudian setelah 4 plus 9 kan, pas 9 plusnya jadi 1, ini 3, ini 1, dan seterusnya gitu. Nah, jadi finalnya seperti ini. Dalam setiap iterasi dia berubah-berubah, ditambah-tambah gitu. Nah, itu salah satu cara. Terus bagaimana kalau seandainya kita nggak tahu nih di dalam ini tuh ada data dengan bentuk apa aja sih gitu. Kalau ini kan kita udah asumsi tahu ya, ada data 4 plus, ada data 9 plus, ada 2 plus, 7 plus plus. Nah, kebetulan kita bisa lihat, tapi kan seringkali kita nggak tahu nih apakah dalam rating itu ada 4 plus ya, ada 5 plus ya, kan kita nggak tahu. Misalnya kita cuma tahu di sini aja ya, kita cuma tahu dikasih data ini doang gitu, kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa aja. Kita bisa buat dengan cara kayak gini. Ya udah, kita nggak usah isi dulu, kita buat kosong aja. Kita buat kosong aja dulu seperti ini. Kita kan mau hitung berapa banyak 4 plus di dalam itu dengan cara yang hampir sama. Kita bisa pakai ini for if element in content ratings, maka jumlah. Terus kita bisa pakai else, yang sudah kita pelajari else, maka content rating element sama dengan
1. Nah, kalau kita print ya, content ratings, kita lihat. Nah, hasilnya ini 14, 3, 19, 2. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan kayak tadi. Ini kan tadi awal kita definisikan ini. Karena kebetulan kita bisa lihat, oh 14, ada 14, ada 19, ada 12 plus unitnya. Tapi kalau kita punya banyak banget, kita nggak bisa buat kayak gitu kan. Nah, kita bisa pakai cara yang ini. Kita definisikan dulu dictionary kosong, terus kita kasih if dan else. Ketika else-nya, maksudnya itu elemen dari ratings nggak ada di dalam content ratings, maka dia akan buat case baru, ini case baru, terus kemudian diisi dengan value-nya 1. Gitu. Atau kalau kita mau lihat ya gimana perubahan content ratingnya setiap iterasi, kita bisa lihat, kita print dari sini. Nah, kalian tuh awalnya 14, masuk nih 14, terus yang kedua 14 ini kan ditambah 1. Awalnya kan 14 belum ada di sini, maka dia ngejalanin yang ini. Ketika 14 sudah ada dalam ini, dia ngejalanin yang ini plus 1 lagi. Nah, 19 kan belum ada dalam sini nih. Di sini baru sampai sini. Maka dia jalanin yang ini sama dengan 1 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita punya data yang lebih banyak? Kita baca dari sebuah data di Excel, data Apple Store, kita punya di Excel. Ini ya, kita bisa baca dengan cara ini, teman-teman tinggal ikutin aja ini. Kita pakai library namanya CSV Reader, ada data Apple Store. Silahkan teman-teman bisa cari data ini. Bisa di-download ya, bisa di-download. Nanti tinggal jalankan. Maka data isinya adalah list tuh, datanya banyak sekali ya, banyak sekali, ada banyak. Nah, kita pengen menghitung ada berapa banyak aplikasi yang punya 4+, yang poinnya tuh 4+, atau nih 4+, ada berapa banyak gitu. Nah, kita bisa pakai dengan cara kayak tadi untuk menghitung ini dari apps data. Apps data ini kan list, tadi kan juga ini list ya. Terus kita bisa ngitung nih 4+ ada berapa, 9+ ada berapa gitu. Nah, kita mau ngitung untuk yang ini apps data, banyak banget kita lihat. Nah, 4+ ini ada di posisi mana dia? Ada di posisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kok, ya. Nah, ini. Nah, caranya kita bisa definisiin dulu yang kayak tadi, content ratings. Ini, terus kemudian for element in apps data, karena 0 itu adalah nama kolom, kita abaikan. Terus kemudian seperti ini. Terus kita ambil rating ya. Kita ambil rating. Kan tadi ada di elemen ke-11. Elemen 11. Nah, baru kita pakai conditional if ratings in content ratings. Nah, ketika ratings yang 4+, 5+, 9+ itu udah ada di content ratings, dia akan ditambah dengan 1 ya, akan ditambah dengan 1. Kalau belum ada, maka content ratingsnya akan di-input dengan nilai 1 gitu. Nah, kalau kita print hasilnya content ratings tuh, berarti di dalam itu ada sebanyak 4.433 4+ di dalam si app datanya, dia banyak banget kan ya. Ada sebanyak 4.433 4+, 12+, dan seterusnya, ada banyak banget. Nah, kita bisa pakai perintah kayak gini. Jadi pertama dia ngecek dulu apakah 4+ itu udah ada di content rating. Kalau udah ada, dia plus 1 nilainya di situ. Kalau belum ada, dia buat sama dengan 1. Nah, ini kita sebut sebagai, kalau bisa disebut sebagai tabel frekuensi. Jadi kalau kita mau ngitung yang bagian yang lain misalnya, kita lihat kan ada banyak nih.
data apps data bagian 0 aja deh. Nah, kita misalnya mau, tadi kan kita hitung yang bagian 11 tuh, bagian mana ini ya, bagian ini, yang bagian ini. Nah, sekarang kalau kita mau ngitung bagian ini, ada berapa banyak sih frame general, variasi frame general di sini? Kan frame general itu ada yang game, ada yang social networking, ada yang reference gitu. Nah, kita pengen lihat variasinya di sini ada berapa aja. Nah, kita bisa pakai dengan cara yang sama tadi, yang ini. Terus kita misalnya, kita pilih kan genre-nya kan, genre itu di urutan berapa? Genre itu di urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 genre. Terus kemudian kita masukkan dengan cara yang sama tadi, genre. Terus ini juga diganti genre, terus ini juga diganti genre. Nah, maka kita lihat di sini ada sebanyak aplikasi dengan genre games sebanyak 3.862. Terus kemudian aplikasi productivity sebanyak 178, weather 72, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan cara ini untuk menghitung frekuensi tabel untuk genre dari tabel up data tadi, dengan data up data tadi. Jadi dia bakal ngecek satu persatu, terus ditambahin. Jadi kita bisa hitung, kalau kita mau ngitung game itu ada berapa, shopping itu ada berapa, reference ada berapa, finance kita bisa pakai code seperti ini. Nah, jadi logiknya seperti itu. Kita simpan dalam dictionary. Kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau panggil satu-satu kan tadi sudah dijelaskan. Kalau kita misalnya memanggil game saja, ada berapa sih yang jumlah games? 3.862 gitu. Nah, oke, mungkin itu materi untuk pembahasan mengenai dictionary pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman mencobanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Bye-bye.